Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Simpang 5. Sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Kembali bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya. Hari Satrio. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu sahabat saya, orang yang sangat memahami seluk-beluk COVID-19. Nah, karena memang diskusi kita akan membuka beberapa hal yang masih menjadi kontroversi di Indonesia berkaitan dengan COVID-19. Nah, sahabat kita ini adalah Dr. Mutakin Alim, Magister Sains Disaster Medicine. Nah, selamat datang Mas Alim. Selamat datang. Terima kasih sambutannya. Mas Alim ini dokter yang saya kenal sangat concern terhadap bagaimana COVID-19 di Indonesia ini diharapkan bisa dikendalikan. Nah, pertanyaan saya, Mas Alim, saya panggil Mas saja ya. Tentu. COVID-19 ini nyatakah atau konspirasikah? Ini yang sering muncul di masyarakat. Ya. Jawabannya ini bisa panjang, tetapi kalau biasa yang bertanya pada saya, biasanya nih saya ajak ke rumah sakit untuk ngobrol langsung dengan pasien COVID. Wah, Nah, gitu ya, Pak. Kan langsung tahu tuh bahwa ini sebenarnya adalah nyata. Dan mau itu konspirasi atau tidak, di depan mata kita itu banyak yang bergelimpangan, termasuk para dokter. Terakhir kemarin informasi seorang dokter yang sedang sekolah spesialis di salah satu kota pusat pendidikan itu akhirnya meninggal juga setelah di ICU. Artinya ini mau disebut konspirasi atau tidak itu sebenarnya sudah lewat pembahasan konspirasi tidak. Nyatanya sudah di depan mata. Kalau ada kebingungan masyarakat, nyatanya saya positif juga nggak apa-apa. Banyak ada juga video begitu. Nah, alhamdulillah sesungguhnya bagi si orang yang tidak apa-apa itu harus bersyukur. Kebetulan tidak separah yang sampai masuk ICU sampai meninggal itu. Karena memang COVID itu dari yang tanpa gejalanya sangat ringan, gejala yang agak ringan, gejala ringan, gejala sedang, gejala agak berat, sangat berat sampai meninggal. Risiko luas nih kalau kena. Jadi masalahnya sekarang kita itu tidak tahu kalau si A itu kena itu bakal ada di ujung yang aman atau bakal di ujung yang parah. Kita nggak tahu nih. Jadi kayak gambling. Kalau flu mayoritas adalah orang yang di sini di Indonesia terutama itu nggak ada orang flu kok sampai meninggal. Apalagi demam berdarah itu mayoritas orang sekarang sudah posisi yang lebih aman. Meskipun kalau dulu bisa jadi gampang sampai di ujung. Nah, dan lain-lain. Tapi sekarang COVID itu belum jelas nih orang yang kayak apa yang bakal di sebelah sini yang kritis dan meninggal atau dia akan posisi di yang aman. Nah, gitu. Sekarang sudah lewat itu mau konspirasi atau tidak, ini sudah di depan mata nih COVID. Kalau berkaitan ini Mas, karena Mas Alim kan langsung menangani pasien, Ya. karena beliau dokter anestesi. Data yang muncul berkaitan dengan orang yang berisiko meninggal apabila kena COVID. Ya, disebutkan jantung, diabetes, kemudian hipertensi, paru, dan lain-lain. Nah, dari pengalaman atau mungkin data yang Mas Alim dapatkan, apakah memang di Indonesia yang meninggal itu identik dengan yang penyakit itu atau bisa juga orang yang sebelumnya tidak diketahui punya penyakit itu juga ada yang meninggal? Ya, saya ngambil data dari presentasi pemerintah ya. Jadi pada tanggal 6 Juni itu data yang dipresentasikan itu data terakhir pemerintah ngambil data di 3 Juni. Nah, pada hari itu akumulasinya ada dari yang diteliti. Yeah. Jadi ada 100 sekian yang dengan komorbid kompleks,
ada 100 sekian yang komorbid sederhana, alias tunggal, ada yang tanpa komorbid. Jumlahnya berapa? Ya seratusan juga. Cukup tinggi berarti ya. Nah, jadi kalau di rata-rata ya sepertiganya kurang sedikit. Itu tanpa komorbid loh. Di Indonesia angkatannya yang datanya segitu. Kalau di Inggris penelitian yang saya baca sekitar 25%, 23% tepatnya. Itu di Inggris. Jadi makanya itu dari saya bilang, ini sudah bukan lagi ngomongin konspirasi atau tidak, ini sudah di depan mata dan kita tidak tahu, bahkan orang-orang yang tanpa komorbid atau tidak punya penyakit sebelumnya itu bisa di sisi yang parah. Nah, itu yang agak masih dalam kajian lebih lanjut, karena kedokteran itu kan tumbuh ya, tumbuh berdasarkan apa yang didapat terus penelitian. Nah, ini ilmunya masih. Dulu demam berdarah itu pertama kali muncul, angka kematian itu 30%. Pertama kali muncul demam berdarah. Nah, sekarang itu angka kematiannya sudah 0,9%. Jadi udah turun jauh. Karena pengetahuannya sudah bertambah, kita tahu cara mencegah, kita tahu menggunakan program-program untuk fogging dan lain-lain untuk demam berdarah. Nah, itu sekarang kita masih belajar terus nih tentang COVID. Nah, beda. Jadi ini saya bandingkan dengan demam berdarah. Karena di WHO pun datanya masih terus terklarifikasi kadang ya. Ya, ada revisi kayak misal tadinya hanya yang sakit yang pakai masker sekarang karena ini betul. baru ya. Karena itu baru dan terus belajar. Kita lihat perkembangannya kayak apa kan gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana nih COVID, seberapa mampu gitu loh gugus kira-kira menurut dokter gitu. Saya akan menyampaikan datanya lagi dari pemerintah. Ini sekarang ya, bukan di awal-awal. Sekarang itu ini bahasa positifnya. Pemerintah menyebutkan data ada mayoritas Indonesia itu atau angka yang kabupaten kota yang aman itu tinggi 112, sementara yang risiko rendah 188, risiko sedang 157, yang risiko tinggi hanya 57, artinya lebih kecil daripada yang sedang dan ringan. Itu data yang sekarang. Nah, lalu perkembangannya, data yang daerah kabupaten kota yang risiko tinggi itu pada tanggal 31 Mei itu 108 risiko tinggi. Tadi yang saya sebutkan di 21 Juni itu 57, jadi turun separuhnya. Yang daerah aman itu cenderung naik, tapi saya harus ngomong tapi duluan. Secara total ini agak paradoks, secara akumulasi grafiknya itu masih naik terus. Ini sama-sama datanya pemerintah, bukan turun tetapi naik. Kalau tadi daerahnya turun risikonya, tapi data pasien tuh naik tuh, totalnya maupun tren hariannya. Kalau kemarin berapa, sekarang sudah sehari 1000 sekian. Nah, ini terkait dengan kemampuan kita dalam melakukan tes. Semakin banyak melakukan tes, maka yang ketahuan banyak. Kalau tidak dites, maka yang tidak ketahuan juga, yang ketahuan cuma sedikit gitu. Nah, trennya tetap naik. Itu data yang Worldometer, datanya pemerintah, kemudian data independen kawal COVID misalnya, yang juga ngambil dari pemerintah sih. Dan data dari beberapa lembaga, misalnya pasien yang dirawat di rumah sakitnya Muhammadiyah itu juga terus bertambah. Itu artinya tren itu memang betul bahwa tren bertambah. Nah, bagi saya nih agak aneh nih. Daerahnya banyak yang menjadi aman, tapi pasiennya nambah terus. Kok grafiknya tidak sinkron? Ada apa di sini? Malah saya yang nanya ya. Nah, gitu. Itu sekarang Indonesia gambarnya begitu. Iya. Pertanyaan ada lagi. Ke depan kira-kira bakal bagaimana nih? Nah, ini akan lihat datanya juga. Pertanyaan sederhana. Menurut Dokter Alim atau Mas Alim, apa yang terjadi di Surabaya? Waduh, ini saya tidak mempelajari detail, tetapi saya mendapatkan informasi dari teman-teman ahli epidemiologi yang ada di Surabaya. Grafik yang
yang ada di Surabaya itu agak berbeda dengan grafik-grafik di kota lain. Jadi kalau ada kota yang saat melakukan PSBB itu grafiknya landai rendah ya. Ada landai tinggi, ada yang landai rendah. Nah, landai rendah gitu. Setelah PSBB selesai, itu grafiknya naik. Itu data yang kayak gitu itu misalnya di Jawa Tengah itu begitu. Kemudian data di Sulawesi Selatan itu setelah PSBB selesai, PSBB landai setelah PSBB. Nah, kalau di Surabaya PSBB maupun tidak PSBB, jadi PSBB bahkan ada sampai 2 kali, kemudian masa transisi itu terus naik meskipun PSBB. Apa yang terjadi di sana? Nah, laporan dari Persakmi, Persatuan Ahli Kesehatan Masyarakat di Surabaya, itu ketaatan melakukan protokol kesehatan, misalnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian aktivitas di rumah saat itu ya, masih kampanye aktivitas di rumah. Itu ketaatan rata-rata 30%. Rendah sekali. Yang 70% nggak taat. Misalnya pada saat PSBB, nanti bisa kita tampilkan ya, apa slide-nya, laporan dari Persakmi itu. Cangkruan itu masih tinggi. Angkanya di atas 50%. Ya, rata-rata ya cangkruan, kemudian pabrik, pasar memang tidak ditutup, masjid, kemudian tempat-tempat yang seharusnya sebaiknya tidak berkumpul masih tetap berkumpul. Nah itu lebih dari semua angkanya lebih dari 50% ketaatannya. Kalau di total akumulasi kira-kira ya kasarnya saya ya ketaatan 30%. Paling banter 40%. Jadi separuh lebih tidak taat. Kenapa ini kira-kira? Kok masyarakat Surabaya tidak taat? Ya, itu saya tidak tahu sampai sejauh mana. Asumsinya atau interpretasinya terhadap data itu seperti apa, masing-masing punya perspektif ya. Apakah itu kultur, apakah itu ketegasan pemerintah, ataukah pengetahuan, mencari tahu tapi nyasar misalnya ke tadi info-info konspirasi, info palsu, macam-macam. Ya, itu perlu penelitian lebih lanjut. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Nah, Karena sekelasnya wali kota sampai bersujud. ya. Nah, ini Gimana Ya, itu? sesuatu yang mengejutkan ini sebetulnya. Ya, nah itu interpretasinya sudah di luar saya ya sebagai dokter atau aktivis Tapi COVID memang misalnya. info di Surabaya bahwa rumah sakit itu overload betul. Ya, teman-teman saya di Surabaya menyampaikan seperti itu. Sempat kan harus nutup UGD karena sudah terlalu penuh, pasien gawat darurat non COVID dialihkan. Nah, itu kan sempat begitu juga. Kemudian sempat kerepotan APD dan lain. Tapi yang sekarang saya tidak agak lagi ya itu sudah rasanya sedih sekali, itu semakin bertambah tenaga kesehatan yang meninggal. Karena Indonesia itu jumlah tenaga kesehatan itu berbanding dengan penduduk itu kan sedikit, rasionya kecil dibandingkan dengan Singapura, Brunei, Malaysia, tetangga-tetangga kita lah. Bahkan dengan kita kalah jauh. Jadi satu orang itu menghadapi misalnya 5.000 10.000 katakanlah ya datanya. Di kata data.com itu kemarin menyebutkan 4 orang itu untuk 10.000. 4 orang 10.000. Jadi itu kalau di lebih banyak, rasionya itu lebih besar. Jadi semakin banyak yang mati kan masyarakat juga rugi juga. Gitu. Lihat kondisi seperti ini nih dok, kemampuan kita tadi juga disampaikan ada paradok data antara daerah yang positif menurun dengan tapi juga tren data untuk yang terkena COVID juga naik juga secara nasional. Kira-kira kapan nih dok tidak bisa berakhir ini Pak COVID di Indonesia? Begini, saya itu lagi-lagi kita bicara soal data ya. Saya bersama salah satu teman saya ini dapat insight dari teman yang di UNER, epidemiolog UNER, ahli kesehatan masyarakat. Kita lihat kalau tadi di Surabaya misalnya orang masih aktif di luar selama PSBB, nyatanya membuat grafiknya tetap naik. Selaras juga dengan
data aktivitas masyarakat. Ini nasional ya. Nasional itu sejak ada pertama kali kampanye, ada kasus terus kampanye aktivitas di rumah. Ini data dari Google Mobility. Semua orang aktivitas di rumah. Jadi aktivitas di perumahan itu naik. Orang pada diam di rumah. Aktivitas di area perumahan itu naik. Artinya dia banyak diam di rumah. Aktivitas di pasar, maaf ya, kalau ini di terminal, di stasiun, tempat kerja, kemudian tempat-tempat kebutuhan apalagi rekreasi, tempat retail itu menurun drastis. Sekarang setelah wacana new normal, aktivitas di rumah itu turun, aktivitas di terminal, di stasiun itu mulai naik. Bahkan Kemudian sudah tempat ada kerja demo naik. RUU HIP Iya. di Jakarta dan itu kalau masanya cukup dilihat banyak. Dan itu kalau Bukan hanya di di Jakarta, dong. Oh, iya. Beberapa provinsi kalau juga di track, terjadi. nah itu mungkin akan menambah lagi grafik naik itu. Iya. Jadi grafiknya turun, grafik di perumahan turun, grafik di luar rumah naik. Kalau kita konsisten, kalau datanya memang bakal konsisten bahwa aktivitas di luar rumah itu berisiko menaikkan infeksi, maka menurut data ini kelak ke depan akan naik lagi nih.